Hari ini kedatangan tamu dari mana, Boy? Dari Dompu, Mas. Dari Dompu. Sama Mas Aang sama Ardian jet. Kita langsung cus guys. Kemana? Tujuannya kemana? Ke barat, Ke barat tuh mana? ke sana. Ya maksudnya kemana? Ya, pokoknya ke barat dulu Ke aja. barat dulu aja. Oke. Tak. Kemarin tuh habis datang tamu dari Dompu, teman saya yang berdomisili di Jogja ngajakin goes ke area barat. Kalau ngomongin area barat berarti ngomongin sawah, view pemandangan yang bagus, ngomongin kulinernya. Lokasi tripnya lor di Nanggulan. Jadi kita akan ke Iwak Kalen sana tuh, Gubuk gitu loh. Oke, lanjut ke sana dulu. Udah sampai Iwak Kalen Nanggulan, lokasinya sana lor. Cus. Nah, terkait goes itu kan identik dengan warung soto ya. Nggak tahu kenapa kok identik dengan warung soto. Saya juga heran, semakin kesini semakin banyak yang goes semakin booming, dan semakin booming juga warung-warung yang berdiri. Di antaranya itu yang paling banyak itu tak lihat itu warung-warung sarapan berupa warung soto kayak gitu loh, dengan tentunya dengan ciri khasnya masing-masing ya. Dan hampir semua orang itu suka dengan soto, suka dengan menu-menu yang berkuah kayak gitu loh. Nah, kalau ngomongin menu yang berkuah kan macam-macam ya bro. Ada soto, ada sop dan segala macam. Nah, yang di Jogja ini yang familiar itu tuh soto loh. Dan yang familiar dengan pesepeda itu soto. Sekarang kami sudah berada di salah satu tempat makan daerah barat. Ini adalah rekomendasi dari Om Albert. Kita coba sama-sama apakah ini cocok untuk menjadi tempat kita berkumpul. Mantap. Kalau ngomongin sepeda itu kan orang bersepeda itu kan alasannya macam-macam. Bisa untuk olahraga, memang dia niatnya olahraga, terus membangun jejaring channel, terus dia refreshing, terus mempererat hubungan antar keluarga, misalnya yang family bersepeda kayak gitu kan, macam-macam alasannya. Notanya Aang. Soto sapi 2, Sotonya 2. gorengan bakwan 1 porsi, terus babat iso Habis bakwan. oh ya mendoan, oh nggak apa-apa. Mendoan. Babat iso masih Habis. oh habis Ya. berarti tambah jahe kepuk, teh panas, udah itu aja. Teh panasnya berapa? Teh panas 1 Saya punya 1. ya. Ya. Di sana gitu Ya, ya. tempat yang tadi. Ya. Jahenya gimana? Jahenya mantap, dan baru kali ini ada jahe yang pakai serai. Pakai serai. Ternyata kalau Baru jahe- nyobain. Kalau jahe pakai serai itu rasanya makin nendang. Oh, ini. Kalau menurut saya ya wajar ya, karena orang punya waktu luang, punya uang untuk membeli sepeda, atau bisa jadi recall memori dari masa kecil loh. Jadi
mungkin waktu masa kecil tuh main sepeda kan sama temen-temen gitu kan, keliling kampung gitu kan. Begitu udah bekerja punya uang, pengen merecall memori masa lalunya, akhirnya main sepeda yang lebih apa ya, kelasnya itu lebih oke lah, harga sepedanya lebih mahal, katakanlah seperti itu. Ya nggak salah, rata-rata mereka yang beli sepeda mahal-mahal itu kan sebagai bentuk reward atas pencapaian dia dalam bekerja. Ya salah satunya itu loh, reward. Atau bisa jadi dalam circle mereka itu ada yang dominan influence, suka menginfluence, terus akhirnya yang lain ikut-ikut, terus akhirnya barang-barang bersepeda. Cobain lur, susu jahe. Gimana Mas Ardian? Hah? Mantap. Ini minum pakai masker loh toh? Oh, biar patuh protokol. Nah, serainya kayak gini loh. Tapi kelihatannya jahenya ya jahe kepuk, tapi nggak dibakar dulu nih. Oh, dibakar dulu ya, baru dikepuk. Tanya boy, potensi sepeda itu loh boy, gimana boy? Orang pesepeda itu gimana? Sehat. Enggak, maksudnya itu kan sekarang kan orang banyak bersepeda itu kan, gitu kan. Terus dan apa namanya, ya menjamur gitu loh. Itu tuh cuman kalau istilah Jawanya itu cuman umsum, istilah modernnya apa tren. Itu cuman tren atau nanti bisa jadi lifestyle atau gimana? Gimana ya, itu pertanyaan yang susah dijawab. Ya, susah Tapi dijawab kalau gimana? lihat inner cycle-nya kami gitu ya, punya sepeda, itu rata-rata yang punya sepeda memang yang suka olahraga. Ya, suka Jadi olahraga. sebelumnya dia memang suka olahraga, sekarang beli sepeda untuk olahraga juga. Berarti bukan cuma sekedar lifestyle ya? Atau olahraga udah menjadi lifestyle? Olahraga itu harusnya menjadi lifestyle. Harusnya menjadi biar lifestyle. Kita bisa sama-sama sehat, biar kita juga punya imun. Iya. Yang beda adalah kalau beli sepeda cuma dipajang. Dan aku herannya itu kenapa harus sepeda? Kan sebelumnya itu kan penggiat freeletics kan, orang lari kan. Dulu kan sempet tren lari semua itu kan. Aku juga pernah lari orang berbondong-bondong beli sepatu, ya khusus sepatu lari. Sekarang kok sepeda itu loh. Tahu dari momennya mana? Apa itu? Kelihatan. Yang lari masih banyak yang lari. Enggak, apa karena orang itu karena saat pandemi kayak gini orang itu haus ambience yang berbeda dari perkotaan atau gimana, dan ini kan larinya ke barat semua. Enggak semua sih, nggak tahu, mungkin orang-orang pengen cari olahraga yang ringan, menyenangkan, terus sehat kali ya. Sehat. Tapi mahal. Berarti cuman itu ya? Kenapa nggak di dalam kota aja kalau kayak gitu? Lah ini Bapak menanya saya tentang kayak gini nih, maksudnya apa? Iya kan, maksudnya kan aku pengen tahu aja orang itu tuh memutuskan untuk bersepeda itu karena apa. Itu kan kamu kan termasuk yang pesepeda nih, itu karena apa? Itu cuman sekedar kita mau bahas berdasarkan pada orang membeli atau berdasarkan pada apa? Ya orang memutuskan untuk bersepeda. Orang yang memutuskan untuk bersepeda pasti semuanya kalau ditanya kenapa bersepeda, karena mau olahraga. Cuman itu doang. Ya, kalau orang mau bersepeda emang olahraga. Nah sekarang kalau pertanyaannya kenapa harus sepeda seperti ini? Kenapa sepedanya ini? Kenapa ini kan sepedanya lagi mahal? Kenapa kok suka? Apalagi kalau pergi jalan-jalan yang difoto sepedanya bukan orangnya. Itu beda lagi jawabannya. Beda lagi ya. Iya. Ini lor, pesanannya udah datang lor. Kita cobain soto sapi. Harganya cuma 10.000. Nah, kita cobain tanpa kecap dulu. Kayak gimana rasanya? Kalau dilihatnya ini kuahnya kental. Kuahnya kental.
tak seruput dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kerasa itu bawangnya, karena udah kelihatan kental kan warnanya kayak gini, itu bawangnya. Baru sapinya terlihat. Kita kasih kitabnya. Nah biasanya nih soto dikasih kitab itu kalau orang kerja itu kan ini manis-manis loh, itu rasanya lebih smooth malah. Ini ada tomatnya juga. Emang ternyata kuat bawangnya loh, tapi cukup menarik. Kubisnya itu matang, nggak kayak soto-soto yang kubisnya mentah gitu. Sambalnya dari sini udah tak simpulkan, kuahnya kental. Itu tipikal soto kuah kental. Dagingnya ya dagingnya besar-besar. Kalau dagingnya masih bertekstur, jadi nggak yang smooth kayak gitu, nggak, tapi bertekstur, jadi masih bisa digigit. Dan apa ya, masih terasa sapinya. Biasanya kan ada yang nggak terasa sapinya loh, karena terlalu lama ngurusnya atau apa itu, terlalu lama ngerebusnya jadi lembut-lembut kayak gitu. Kalau ini enggak. Mas Ardian, Aku nggak tahu ya. ayah ini berapa inci sepeda ini? 14 inci gitu ya ini. Ya sepedaan aja kok. Berarti simpel itu ya, sepedaan aja Orang itu. pengen sepeda. Nggak ada alasan yang idealis. Dulu kan kuliah kan nganu toh, sepeda toh. Ya itu gara-gara nggak punya duit. Nggak punya buat beli motor. Berarti nggak ada alasan yang idealis ngono ya, Ya, nggak nggak ada ya. ada. Cuman Ya sepedaan sekarang orang beli sepeda ya mereka punya uang terus bingung mau ngapain ya beli Oh. sepedaan aja. oh gitu. Berarti orang ada alasan sing apa ya? Nggak ada kalau cuma modal Tren kalau cuma modal alasan, kalau nggak ada duitnya ya orang nggak beli sepeda. berarti tren ya belum ini ya. Tren ya belum. pengaruh. Hah? Tren Ya, ngaruh. berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh itu adalah orang punya duit untuk beli sepeda. Oh gue sip. Itu saya jadi ingat kata-kata itu apa namanya, Sigma itu kan dulu kan pernah bilang besok itu yang aku itu dua unsur udara sama air, dan terbukti sekarang. Mungkin itu prediksi Sigma beberapa tahun yang lalu, terbukti sekarang banyak di daerah Nanggulan, di daerah Jalan Godian Kebaran itu banyak warung-warung yang menyediakan ambience apa ya, menyediakan ambience alam kayak gitu kan, sehingga orang itu tuh nyaman di sana, makan di sana itu nyaman.